Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Pibiani Adaharira Prima dengan NIM 112210718. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai biaya-biaya produksi, biaya penjualan, biaya tenaga kerja, BOP, dan biaya bahan baku. Nah, di sini saya mengambil satu kasus, yaitu studi kasusnya untuk yang PT Unifli Indonesia Industri memproduksi alat-alat elektronika. Salah satunya yaitu sepeda listrik. Nah, PT ini memiliki histori penjualan sebagai berikut. Nah, di bulan Mei ada 1.000 unit dengan harga per unitnya yaitu 5 juta. Bulan Juni ada 1.300 dengan harga per unitnya 5.600.000. Untuk bulan Juli ada 1.400 dengan harga per unitnya yaitu 5.300.000. Bulan Agustus 1.500, harga per unitnya 5.500.000. Bulan September ada 1.700, per unitnya 5.700.000. Bulan Oktober ada 1.800, harga per unitnya 5.900.000. Dan untuk bulan November sebanyak 2.000 unit dengan harga per unitnya yaitu 6 juta. Nah, lalu di sini saya akan membuat anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, dan BOP. Nah, langsung saja untuk penjualan setelah yang disampaikan pada kemarin yaitu PT Unpli Indonesia yaitu sebagai berikut. Jadi untuk eh, penjualan ini eh, dari data-data semua ini kita jumlahkan dari mulai 1.000 ditambah 1.300 semua kita jumlahkan sehingga di sini ada total. Total ini dari biaya dari penjumlahan data di atas ini, data ini kita jumlahkan sehingga totalnya untuk unitnya ada 12.900 unit. Untuk harganya semuanya 45.150.000 dan untuk total penjualannya ada 73.790.000. Nah, lalu untuk biaya produksi, biaya produksi ini, untuk metode persediaan stabilnya yaitu PT UI berencana untuk menjual produknya sebanyak 12.900 unit dari bulan Mei hingga bulan Desember tahun 2023. Nah, jumlah persediaan barang awal Mei 2023 sebanyak 1.000 unit, sedangkan akhir bulan Desember yang diinginkan sebanyak 500 unit. Nah, sehingga untuk bulan Mei hingga Desember, perusahaan harus memproduksi barang sebanyak 12.400 unit yang didapat dari perhitungan. Berikut ini ada persediaan awal bulan Mei sebanyak 1.000, penjualan 12.900, persediaan akhir bulan Desember 500, dan produksi 12.400. Nah, di sini ada anggaran produksi. Untuk perencanaan penjumlahan, ada di bulan Mei ada 1.000, Januari 1.300, Juli 1.400, Agustus 1.500, September 1.700, Oktober 1.800, November 2.000, dan Desember 2.200. Untuk totalnya dari semua data ini, dari data perencanaan penjualan ini yaitu 12.900. Nah, untuk perencanaan persediaan akhir ada 500, 500, 500 semua sehingga dapat dijumlahkan yaitu sebanyak 4.000. Dan untuk produk siap jualnya ada 1.500, bulan Juni 1.800, Juli 1.900, Agustus 2.000, September 2.200, Oktober 2.300, November 2.500, Desember 2.700, dan totalnya
5.900. Nah, untuk perencanaan persediaan awalnya ada 1.500, 500, Agustus 500, September 500, Oktober sampai Desember semua 500, sehingga totalnya 4.500. Nah, untuk anggaran produksinya ada di bulan Mei ada 500, Juni 1.300, Juli 1.400, untuk Agustus 1.500, September 1.700, Oktober 1.800, November 2.000, Desember 2.200, dan totalnya yaitu 12.400. Seperti itu. Lalu untuk biaya bahan bakunya, nah di sini bahan bakunya sepeda listrik itu yang pertama ada cat, ada logam, ada karet. Untuk cat ada 3, yaitu harga unitnya bahan bakunya yaitu juta, logam 2, harga unitnya bahannya 800, karet 2, harga per unitnya atau bahan 500.000. Nah, lalu di sini ada anggaran bahan baku per unitnya di bulan Mei, jasa terpakainya 500. Nah, lalu kebutuhannya 1.500, kebutuhannya ada 1.000, lalu kebutuhannya juga 1.000. Bulan Juni 1.300, lalu kebutuhannya 3.900, untuk kebutuhan logamnya 2.600, untuk kebutuhan karetnya 2.600, Juli 1.400, lalu untuk catnya 4.200, untuk kebutuhan logamnya 2.800, dan untuk kebutuhan karetnya 2.800. Lalu di bulan September untuk jasa terpakainya yaitu 1.700. Nah, lalu untuk kebutuhannya yaitu 5.100, untuk cat yaitu, lalu untuk logam 3.400, dan untuk kebutuhan karet ada 3.400, dan seterusnya, sehingga kita total-total untuk totalnya yaitu untuk biaya tenaga terpakainya itu 12.400, untuk C 37.200, lalu untuk logam 24.800, dan untuk karet 24.800. Nah, lalu anggaran pembelian bahan bakunya di cat yaitu dari bulan Mei sampai bulan Desember totalnya yaitu untuk kebutuhan produksi 2.400, untuk kebutuhan bahan bakunya 37.200, untuk harganya 8.000, untuk nilainya 37.200. Jadi data-data yang ini kita jumlahkan. Nah, untuk logam pun sama seperti itu dari bulan Mei sampai bulan Desember, dari bahan baku 2.200, untuk kebutuhan bahan bakunya ada 4.400, untuk harganya yaitu 800, untungnya 3.522.000. Nah, lalu kita jumlahkan dari semua ini, dari mulai eh, biaya apa tadi ini ya, dari biaya kebutuhan produksi yaitu 12.400, kebutuhan bahan baku 24.800, dan untuk harganya 6.400.000. Nah, lalu untuk nilainya 19.840.000. Begitupun dengan karet dari mulai Mei sampai Desember. Nah, untuk totalnya sama seperti tadi, dan setelah menjadi subtotal, nah dari biaya bahan bakunya 86.800, dan untuk harganya yaitu 18.400.000, dan untuknya 69.440.000. Lalu ada biaya tenaga kerja dari tarif per hari. Nah, tarif per harinya yaitu dari produksi sepeda listrik. Upah per unitnya sebesar 200.000 per hari. Nah, total hari kerjanya yaitu 176. Untuk jumlah pekerjanya ada 10. Nah, biaya tenaga kerjanya berarti kita kalikan yaitu sebanyak, jadi menghasilkan 3, sebanyak
352.000. Nah, lalu totalnya yang ini 3 jadi totalnya 352 juta dan ini juga sama 352 juta. Lalu di sini ada total anggaran biaya tenaga kerja dari jam mulai Mei 10 jam kerjanya yaitu 10 jam. Untuk tarif perharinya 200.000, jam tenaga kerja perharinya 200.000, jumlah hari pekerja per bulannya 22, biaya tenaga per bulannya berarti ini. Nah, jadi kita jumlahkan dari jam kerjanya semua dari bulan Mei sampai bulan Desember yaitu 80 jam. Lalu untuk tarif perharinya kita jumlahkan menjadi eh, 1.600.000. Lalu jam tenaga kerja perharinya ada 16 juta. Lalu jumlah hari pekerja per bulannya yaitu 176 eh, hari. Lalu untuk biaya tenaga kerja per bulannya yaitu kita jumlahkan totalnya yaitu 352 juta. Nah, langsung ke biaya overhead pabrik. Nah, di sini unsur biaya overhead pabrik itu mencangkup apa saja? Yang pertama ada bahan pembantu, pelengkap perusahaan, tenaga kerja tidak langsung, pemeliharaan mesin, listrik perusahaan, depresiasi gedung, depresiasi mesin, lain-lain perusahaan. Nah, lalu di sini ada total BOP-nya. Untuk total BOP-nya untuk bahan pembantu sebesar 500.000, ada biaya BOP variabelnya 500.000 per unitnya, tidak ada. Lalu untuk BOP variabel per unitnya 38,76, untuk per jamnya 6.250. Nah, begitupun sehingga dari data-data ini kita jumlahkan dengan totalnya yaitu untuk total BOP-nya sebesar 2.950.000. Lalu untuk BOP tetapnya ada 75 kok. Ada 75.267. Untuk BOP variabel ada yaitu 2.874.733. Dan untuk BOP tetapnya untuk per unitnya hanya 6, per jamnya 941 jam. Dan untuk BOP variabel untuk per unitnya ada 223, untuk per jamnya yaitu 11,715 jam. Nah, lalu di sini ada dari tabel tersebut dapat dihitung. Nah, dari BOP tetap per pengguna jasa memerlukan waktu yaitu 6 per 941, yaitu sehingga menghasilkan 0,0062 jam. Nah, lalu BOP variabel per pengguna jasa memerlukan waktu 223 per 11,715, sehingga hasilnya 0,019 per jam. Nah, lalu dari perhitungan ini dapat dihitung standar biaya overhead pabrik per sepeda listrik sebagai berikut. Ada BOP tetap, yaitu dapat dihasilkan 6. Untuk BOP variabel yaitu 223 dan BOP per sepeda listrik yaitu 223. Nah, ini sepeda listrik. Nah, oke, lanjut. Untuk anggaran biaya overheadnya yaitu dari bulan Mei, Juni sampai bulan Desember. Dari produksi jasa kita jumlahkan sama seperti tadi kita jumlahkan datanya yaitu 12.400. Untuk tarif BOP-nya yaitu 1.823. Untuk total BOP per bulannya yaitu 2.835.659. Nah, lalu untuk yang terakhir ada biaya usahanya. Jadi
Biaya usaha ini dari data-data yang tadi awal kita telah sampaikan. Nah, biaya administrasi dan umum tahun 2023 dianggarkan sebagai berikut. Ada gaji pegawai per bulan 6 juta, biaya depresiasi per tahun 500.000 rupiah, biaya listrik dan air per bulan 1 juta, biaya pemeliharaan per bulan 500.000 rupiah. Nah, anggaran biaya administrasi umumnya yaitu jenis jenis biaya per bulannya yaitu gaji pegawai administrasi sebesar 6 juta rupiah, ada depresiasi sebesar 500.000 rupiah, listrik dan air sejuta, pemeliharaan 500.000, total dari semua ini yaitu sebesar 8 juta rupiah. Lalu di sini ada anggaran biaya administrasi dan umum per bulannya untuk gaji pegawai administrasi Januari sampai bulan Juli itu sama. Ini juga kita mengambil data di atas tadi ya. Nah, lalu di sini ada biaya biaya pemasaran tahun 2023 dianggarkan sebagai berikut. Nah, untuk biaya iklan per bulannya yaitu Rp300.000 untuk biaya gaji pegawai pemasaran per bulan yaitu 6 juta. Nah, anggaran biaya pemasaran di sini ada jenis dan eh, jenis per bulannya. Yang pertama ada iklan. Iklan ini biaya per bulannya yaitu sebesar Rp300.000 untuk gaji pegawai pemasaran ada sebesar 6 juta rupiah dan untuk totalnya kita jumlahkan dari biaya iklan dan gaji pegawai yaitu 6.300.000. Lalu di sini ada anggaran biaya pemasaran per bulan. Nah, untuk ini juga sama, kita pakai iklan gaji pegawai pemasaran dari bulan Januari sampai bulan Agustus. Begitupun dengan gaji pegawai. Nah, lalu di sini ada telah cantum dari bulan Mei, Juni, Juli hasil data-data yang telah kita tadi ulas. Nah, dari ini adalah hasilnya dari biaya usaha-usaha tadi. Nah, ada dari bulan Mei sampai bulan Desember ada unitnya, harga, jumlah gaji pegawai, administrasi dan umumnya ada gaji pegawai administrasi, depresiasi, listrik dan air, pemeliharaan, iklan, pemasaran, gaji pegawai, dan untuk totalnya dari sini seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.